Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para bunda dan mami yang saat ini berbahagia atas kelahiran putra dan putrinya. Dan pasti pengalaman pertama pada saat melahirkan adalah dilema untuk menyusui. Nah, jadi aku dulu juga mengalami hal yang sama, dimana pada saat aku baru saja melahirkan, yang otomatis pengennya, ekspektasi kita sebagai ibu baru adalah bisa menyusui baby kita secara eksklusif. Tapi ternyata semua ekspektasi itu tidak semudah dan seindah yang kita bayangkan. Beruntung bagi para mami atau bunda yang misalkan pada saat setelah melahirkan bisa langsung keluar asinya lancar, terus baby itu nggak bingung puting, itu pasti bahagia banget. Tapi kenyataannya tidak semua para mami dan bunda bisa mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang tips bagaimana memperlancar ASI supaya ASI itu mau keluar, karena tidak semua bunda atau mami itu bisa ASInya langsung keluar pada saat setelah melahirkan. Biasanya di hari kedua atau hari ketiga. Nah, kalau misalkan di hari kedua sampai dengan hari ketiga masih juga susah keluar, nah ini ada beberapa tips yang bisa diterapkan berdasarkan pengalaman pribadi aku dan juga aku search dari beberapa artikel. Nah, jadi yang pertama, paling utama adalah bagaimana kita mengkonsumsi makan-makanan yang bergizi. Sebelum melahirkan pun kita juga disarankan untuk makan makanan yang sehat, juga makan makanan yang bisa memperlancar ASI. Walaupun di proses kehamilan ya, karena stimulasi ASI itu mulai pada saat kita hamil. Jadi pada saat hamil itu payudara sudah memproduksi ASI walaupun belum keluar. Nah, jadi pada saat kita hamil, usahakan makan makanan yang dapat memperlancar ASI kita. Kemudian setelah melahirkan terutama banyak makan. Jadi waktu itu aku setelah melahirkan makannya itu banyak banget. Porsinya mungkin hampir 2 kali lipat seperti porsi makan aku biasanya. Dan juga banyak makan sayuran hijau. Biasanya makanan yang paling disarankan, sayuran hijau yang paling disarankan adalah daun katuk. Kalau misalkan daun katuk itu susah dicari, kalian bisa ganti dengan sawi hijau, bayam. Kalau aku dulu setiap hari biasanya selalu bikin tumis sayur hijau, baik itu dari bayam, kemudian daun katuk, terus kemudian sawi hijau. Nah, itu benar-benar bisa memperlancar ASI. Terus yang kedua adalah banyak minum air putih. Nah, minum air putih ini juga memperlancar dan banyak ASI kita. Nah, pengalaman aku dulu di hari pertama dan hari kedua itu ASI belum keluar. Tetapi di hari ketiga, karena aku mengikuti saran dari dokter dan juga dari orang tua aku, kalau orang zaman dulu itu kan memang banyak banget ya pantangan, terus apa aja yang harus dikonsumsi supaya ASI kita lancar. Nah, itu aku coba ikutin semuanya. Dan alhamdulillah semuanya itu bener ada buktinya. Jadi memang ASI aku waktu itu lancar banget, alhamdulillah. Selain minum banyak air dan juga makanan yang mengandung sayuran hijau, makanan yang bergizi. Biasanya kalau misalkan para bunda atau mami masih kesulitan atau ASI masih belum mau keluar, biasanya bisa didorong dengan beberapa asupan atau suplemen pelancar ASI. Nah, jadi ada beberapa produk pelancar ASI yang disarankan oleh dokter, biasanya ada berbagai merek. Kalau pengalaman pribadi aku, dulu di hari kedua aku udah makan yang banyak dan minum air putih yang banyak juga, tetapi ASI masih belum terlalu banyak keluarnya. Kemudian sama ibu aku diberikan salah satu ASI booster, salah satu merek ASI booster. Di situ aku minum konsumsi sekitar 2 kali, pagi dan siang. Kemudian sore tiba-tiba payudara aku udah ngerasa sakit. Itu adalah pertanda bahwa ASI aku sudah mulai produksi ASI. Dan karena si baby ini udah terbiasa dengan puting aku, karena selama 2 hari udah aku ajarin, dia pun langsung bisa merasakan ASIku yang pertama di hari ketiga. Karena udah keluar banyak, alhamdulillah dia udah bisa minum lumayan banyak juga. Dan saking banyaknya pun sampai kadang itu karena si baby kan kalau masih umur beberapa hari dia hanya mengkonsumsi sedikit tuh ASInya, nggak terlalu banyak.
Jadi aku perlu untuk membeli dan menyiapkan pompa ASI karena sebagian ASI yang masih tidak dikonsumsi oleh si baby ini langsung aku pompa dan aku simpan di freezer. Nah, biasanya para bunda pasti juga akan mengalami hal itu kan. Selain ASI booster, juga bagaimana cara kita memberikan ASI kepada si baby. Kalau bisa usahakan seimbang ya antara payudara kiri dan payudara kanan. Hal ini supaya tidak menimbulkan ukuran yang berbeda. Biasanya kalau kita terlalu sering memberikan ASI di sebelah kiri, maka biasanya payudara sebelah kiri ini akan lebih besar daripada payudara sebelah kanan. Dan itu pun juga akan berpengaruh terhadap jumlah ASI yang keluar. Biasanya jumlah ASI yang keluar hanya akan lebih banyak di sebelah kiri, misalkan kita lebih sering mengkonsumsikan ASI kita atau memberikan ASI kita kepada bayi di sebelah kiri. Sedangkan yang di sebelah kanan juga akan sedikit. Kemudian tips berikutnya adalah berikan ASI secara eksklusif. Setiap si baby ini nangis, langsung berikan ASI secara eksklusif, jangan melalui botol ya. Jadi langsung dari payudara kita. Semakin sering si bayi ini minum ASI langsung secara eksklusif dari payudara kita, itu akan merangsang ASI itu akan keluar lebih banyak dari payudara kita, seperti itu. Kemudian tips berikutnya adalah pikiran kita. Jadi pikiran kita itu nggak boleh stres, kita harus selalu happy. Itu benar-benar sangat berpengaruh terhadap produksi ASI ya. Kalau kita stres, kita semakin down karena kita tidak, misalkan ASI kita nggak kunjung keluar atau keluarnya cuma sedikit dan kita hanya down, bukannya kita termotivasi untuk gimana sih caranya ASI kita ini lebih banyak gitu kan, tapi kita lebih stres, kita down, itu malah membuat ASI kita terhambat dan semakin tidak ingin keluar gitu loh. Jadi usahakan para bunda dan mami untuk lebih positive thinking, berusaha semaksimal mungkin bagaimana sih caranya supaya ASI kita itu mau keluar lebih lancar gitu kan. Coba konsumsi ASI booster dan beberapa tips lainnya sudah aku sebutkan tadi. Dan ada satu tips lagi, dan ini turun temurun dari keluarga aku, yaitu minum jamu tradisional. Kalau aku dulu tuh jamu, kalau istilah bahasa Jawanya adalah jamu gepyokan. Kalau misalkan para bunda orang Jawa pasti tahu banget jamu gepyokan itu apa. Jadi kalian bisa mengkonsumsi itu, biasanya bisa pesen di jual jamu itu banyak. Dan konsumsi itu setiap pagi hari. Aku setiap pagi hari selalu konsumsi 1 gelas untuk minum itu, dan alhamdulillah itu juga memperlancar ASI banget. Jadi itu aja tips dari aku yang bisa para bunda terapkan juga. Insya Allah mudah-mudahan yang belum keluar ASInya bisa segera keluar dan lancar mengasihi baby sampai dengan usia 2 tahun. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.